Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki membawa 9 saksi dan 8 bukti baru dalam sidang peninjauan kembali di PN Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum Saka Tatal yakin pemirsa dengan adanya bukti baru yang selama ini belum pernah disampaikan akan membuat terang bahwa Saka Tatal tidak membunuh Vina dan Eki. Lantas sejauh mana saksi dan bukti baru dari Saka Tatal bisa meyakinkan majelis hakim? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Saka Tatal yaitu ada Ibu Titin Prilianti, kemudian juga ada mantan Hakim Agung yaitu ada Prof. Gayus Lumbun dan juga ada penasehat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore semuanya. Sore. Ya, pertama saya ingin ke Ibu Titin terlebih dahulu. Ibu Titin juga tampaknya bersama dengan Saka Tatal saat ini, tapi saya ingin ke kuasa hukum terlebih dahulu. Bu Titin, apa saja sebetulnya pada hari ini bukti baru yang Anda miliki yang selama ini belum pernah terungkap? Sebetulnya yang belum pernah terungkap tuh gini Mbak. Kalau dulu kan informasi bahwa pembunuhan, pemerkosaan itu begitu sadis, korban, ya jangankan dulu gitu. Sekarang aja kan mohon maaf ada praktisi yang mengatakan begitu sadis, kondisinya begini, kondisinya begitu. Ada hal kan sebetulnya saya 2 bulan yang lalu memiliki foto-foto yang sebetulnya menjelaskan kondisi korban yang sebenarnya. Korban perempuan itu kalau dalam tuntutan kan disabet pakai celurit benda tajam. Kemudian juga yang laki-laki ditusuk, sebetulnya kan itu foto-foto itu adanya di rumah sakit. Kalau di rumah sakit dan dalam penanganan dokter, apalagi kita tidak bisa tampilkan karena visualnya memang tidak layak untuk ditampilkan. Artinya ketika betul di situ disebutkan dalam tuntutan seolah-olah terjadi pemerkosaan, dalam putusan pun terjadi pemerkosaan, padahal visualnya itu badannya mulus gitu. Jadi dan mohon maaf gitu, pakaian dalam yang digunakan juga masih rapi. Jadi dari mana cerita ada pemerkosaan, ada pembunuhan dengan luka kaki remuk dan sebagainya, dari mana? Karena visualnya itu mulus. Begitu juga dengan korban laki-laki gitu. Tidak ada luka tusuk di perut, luka tusuk di dada. Karena saya punya visual yang posisinya itu adanya di rumah sakit. Foto-foto itu adanya di rumah sakit. Bukan di tempat kejadian perkara yang beredar gitu. Kalau foto di rumah sakit berarti kan hanya sedikit orang yang memiliki. Bu Titin, sekali lagi kami butuh penegasan, artinya apakah yang tadi Ibu sebutkan di persidangan, ini ada unsur pembunuhan atau sebenarnya kejadian yang Ibu tadi sampaikan adalah kecelakaan? Yang benar yang mana Bu, versi kuasa hukum Bu? Kalau saya sih meyakini dengan bukti-bukti yang kita miliki, dengan hasil otopsi, dengan hasil visum, dengan hasil olah TKP di tahun 2016, sebetulnya itu kecelakaan. Kenapa saya sebut kecelakaan tunggal? Karena awal laporannya juga kecelakaan tunggal. Kedua, nggak ada adu bagong karena jalan itu kan jalan satu jalur. Nah, apabila penyidik atau unsur dari pihak kepolisian memiliki keyakinan itu bukan kecelakaan tunggal, kan bukan kewajiban saya juga untuk mencari tahu apa sih penyebab kecelakaan itu. Apakah memang ada lawan yang mohon maaf mengejar karena korban menggunakan atribut ekspresi atau karena sebab lain yang tidak bisa kita jelaskan. Tapi faktanya meninggalnya itu karena kecelakaan itu dari fakta-fakta persidangan, dari olah TKP, dari hasil visum gitu. Dari anggota Polsek yang melakukan olah TKP dari awal. Oke, baik. Sekarang ingin menuju ke Pak Arianto. Pak Arianto, tampaknya di sini justru kalau memang seandainya peristiwa kematian Vina dan Eki ini adalah sebuah kecelakaan tunggal seperti yang disampaikan oleh Bu Titin dari bukti yang ia miliki, ini justru tampaknya semakin memojokkan posisi dari polisi sendiri. Pak Arianto. Kalau saya melihatnya bukan kayak gitu ya. Ini kan protes daripada kuasa hukum korban Saka Tatal ataupun yang lain-lain itu kan ingin mengkonter putusan pengadilan yang sudah inkrah tahun 2016, tahun 2017. Nah itu, padahal putusan itu sudah digelar melalui peradilan. Hanya kemudian sekarang begitu dengan munculnya film dan kemudian penolakan bahwa itu salah tangkap, kemudian penolakan kesaksian yang dicabut dan sebagainya, muncul lagi kesaksian baru yang sangat bertentangan. Itulah yang memperkuat bahwa seakan-akan
kejadiannya itu seperti yang diasumsikan oleh ibu kuasa hukum itu tadi. Jadi di sini intinya adalah kuasa hukum Tata mempunyai teori sendiri bahwa itu kecelakaan tunggal. Sementara yang diproses dulu di dalam berkas perkara polisi tahun 2016 itu yang katanya direkayasa oleh Pak Rudiana, tapi sebetulnya itu dibuat oleh Polres Cirebon, itu hasilnya menunjukkan bahwa itu adalah terjadi pembunuhan berencana, bersama-sama, memperkosa dan sebagainya. Dan diputuslah 8 orang itu yang salah itu. Nah, karena ini ada protes ya pada putusan hukum dengan menunjukkan bukti-bukti saksi-saksi yang mendukung asumsinya itu tadi, maka ini jalannya adalah ya melalui PK itu. Ajukanlah bukti-bukti itu supaya bisa novum baru, supaya bisa menunjukkan pada Mahkamah Agung bahwa ini hakim yang dulu tuh keliru memutus ataupun tidak mempertimbangkan apa yang ada di dalam persidangan dan sebagainya itu. Jadi bukan kemudian memojokkan polisi, karena ini berkas yang diprotes ini adalah berkas yang sudah inkrah dan sudah diakui oleh hakim sebagai berkas yang benar sehingga bisa menghukumkan 8 orang itu. Jadi sekarang arahnya adalah ini istilahnya mengadulah kepada kepalanya hakim itu untuk menunjukkan ini loh. Sebetulnya ini hakim ini nggak benar cara mengadili begitu. Pak Arianto. Bagi saya senang saja karena apa? Ya. Apakah bisa Pak Arianto yang disebutkan oleh Ibu Titin bahwa ketika Polsek Talun sudah merilis ini kecelakaan tunggal, tiba-tiba ada keterlibatan Ibtu Rudiana dan semuanya berubah. Kronologi awal dan di tengah jalan bisa berubah drastis, itu mungkin Pak Arianto? Itu kejadiannya begini. Ditemukan 2 orang meninggal, kemudian dilaporkan ke Polsek. Polsek mengatakan bahwa ini kecelakaan tunggal kan gitu kan. Begitu kecelakaan tunggal itu dilaporkan pada keluarganya, yang satu Ibu Vina, keluarganya Vina, yang satunya itu Eki, ternyata ayahnya Rudiana. Rudiana seorang polisi kan gitu kan. Dia merasa tidak terima dengan anaknya itu dianggap sebagai kecelakaan tunggal. Maka dia melakukan penyelidikan sendiri. Dalam 3 hari dia kemudian menangkapi orang-orang itu, kira-kira begitu kan. Menangkap, diinterogasi 20 menit, kemudian diserahkan pada Polsek Cirebon. Dia membuat laporan polisi model B ya namanya, mengatakan bahwa ini ada kejadian begini berdasarkan laporan daripada korban yang ditangkap sama dia itu, yang kabarnya juga dipukuli atau apa itu. Tapi kemudian penyidikan kan diteruskan oleh Polsek Cirebon. Disitulah maka berdasarkan laporan si Rudiana ini, maka laporannya jadi laporan yang kemudian jadi berkas perkara yang ternyata adalah perkara bukan kecelakaan tunggal, tapi pemerkosaan ataupun tindakan kekerasan lah ya. Dengan mendasari hasil autopsi, mendasari keterangan AF, mendasarkan keterangan yang dulu belum mencabut dan sebagainya itu. Dan itu sampai pada putusan pengadilan dan sudah ingkrah. Artinya penyidikan yang dilakukan oleh polisi yang tahun 2016-17 itu sudah dicek kebenaran formil maupun materialnya oleh jaksa, memenuhi syarat untuk tuntutan, dan sudah diuji di tingkat persidangan selama beberapa tahun ya, sampai 2017, sampai putusan banding, sampai kasasi, sampai ingkrah. Artinya ya kalau memang ada kekeliruan ataupun protes dengan tindakan hakim, ya melalui PK itu gitu. Sekarang inilah melalui PK sudah benar, nggak apa-apa. Itu memang kejadiannya seperti itu. Sekarang kita menuju ke Prof Gayus. Prof Gayus, kalau melihat PK yang diajukan oleh Saka Tatal dan kuasa hukumnya akan seperti apa peluangnya? Apakah kira-kira PK ini dengan 9 saksi yang dihadirkan, dengan 8 bukti baru bisa membuat akhirnya hakim mengabulkan PK ini? Atau justru sebaliknya? Ya tentu bagi pandangan saya tidak tergantung banyaknya bukti baru atau novum untuk keadaan baru atau saksi baru. Tetapi ada novum atau ada keadaan baru sebagai bukti baru yang kalau pada saat persidangan yang lalu itu terungkap di pengadilan akan kuat dugaan jika putusannya akan berbeda. Ya, itu intinya. Satu pun cukup. Kalau satu itu betul-betul akan merubah pandangan hukum ketika saja pada waktu sidang itu sudah terungkap tidak akan terjadi putusan yang buruk bagi terdakwa atau terpidana. Ini esensi dari tujuan PK itu, diberi kesempatan kepada terpidana atau warisnya melalui kuasa hukumnya menggugat secara PK atau peninjauan kembali. Itu intinya. Namun demikian tentu PK ini punya syarat. Diawali nanti di persidangan yang sekarang ini di tingkat pertama dalam waktu 30 hari
Maka melalui panitera pengadilan setempat itu meneruskan ke Mahkamah Agung, nanti Hakim Agung akan mengadili apakah ini diterima atau ditolak. Tapi isinya adalah apabila novum itu ketika proses persidangan pertama sudah terungkap, putusannya bisa berubah. Itu kira-kira. Oke. Prof Gayus, banyak juga bentuk novumnya atau bukti baru yang dibawa oleh tim kuasa hukum Saka Tatal adalah foto-foto dan juga hasil visum et repertum yang menjelaskan tidak ada sama sekali itu luka benda tajam di tubuh Vina. Apakah ini salah satu bukti yang otentik yang kuat? Sesaat lagi Prof ditanggapi hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita ke Prof Gayus, ada bukti foto bahkan ada video kesaksian dari Liga Akbar dan juga pernyataan Kapolri yang menyatakan ini tidak sesuai dengan crime investigation. Bagaimana Prof Gayus melihatnya? Semua itu akan dicermati di PN, di pengadilan setempat atau pengadilan asal. Kalau dianggap layak, itu baru dikirim ke MA dengan catatan semuanya. Andai kata tadi disebut seperti ada potongan daging, ya itu bukti. Tapi bukti ini kan ada syarat bukti yang sah, barang bukti yang layak. Ya kalau syarat buktinya lain, barang buktinya berbeda, itu harus disatukan oleh PN. Setelah dari pengadilan negeri setempat dikirim ke Mahkamah Agung, harus satu pintu, namanya tim penelaah. Di pintu itu sudah ditelaah lagi semua kelengkapan agar Hakim Agung bisa dengan tepat memberi keadilan. Itu esensinya. Jadi bukti boleh banyak, juga mungkin lebih kuat, saksi juga lebih banyak lebih kuat, tapi kalaupun ada yang betul-betul merupakan bisanya ada perubahan seandainya pada kala itu masalah ini sudah diungkapkan di pengadilan. Itu esensinya. Oke. Baik, sekarang saya ingin ke Bu Titin dan juga Saka di situ. Mungkin kita ingin berbicara juga dengan Saka yang saat ini didampingi dengan kuasa hukumnya. Saka, apa harapan yang mungkin muncul dari hati kamu? Kamu tentu ingin namanya dibersihkan. Tapi apakah sebegitu besar harapan kamu dengan sidang PK ini, seperti apa optimismenya? Ya, harapan Saka, jadi pengen Saka ini sidangnya berbeda di tahun 2016. Tapi alhamdulillah sidang yang saat ini sedang berlangsung dan Saka sudah menjalani, alhamdulillah sidangnya berbeda dari tahun 2016. Saka, kami dan tidak... harapan Saka ingin transparan, terbuka. Baik. Saka, sebenarnya kami tidak ingin mengulang kembali luka pahit karena kata Bu Titin Saka juga mengalami trauma mendalam. Tapi sesungguhnya pada Agustus 2016 Saka dengan tegas bisa bicara di layar program Kabar Petang apakah Saka ada di TKP atau tidak sebenarnya Saka. Jadi waktu di tahun 2016 Saka tuh tidak tahu menahu tentang kejadian Vina dan Eki. Jadi sebenarnya Saka tidak ada di TKP. Oke, Saka tidak ada di TKP, tapi waktu itu Saka posisi di mana? Kalau tidak salah pada saat itu disuruh ke bengkel atau bagaimana Saka? Mungkin bisa kembali cerita soal poin itu Saka? Jadi pada tahun 2016, 27 Agustus, Saka dari maghrib di rumah Sadikun. Sama Sadikun, sama kakak saya, sama teman-temannya Sadikun juga. Dari maghrib sampai jam 10 malam. Setelah jam 10 malam, ada teman Sadikun yang motornya rusak, karburatornya bocor. Minta diantar ke bengkel. Sebelum ke bengkel, berkoordinasi ke temannya. Temannya kan anak bengkel. Jadi menanyakan di bengkel masih bisa atau enggak. Setelah berkoordinasi, yang dengan bengkelnya, alhamdulillah bengkel itu mau menerima. Pas mau berangkat ke bengkel, baru nyampai di perumahan Undergarden, di atas pelopor sudah ada polisi. Dan Saka tuh nggak pakai helm sama sekali. Tim belum punya. Jadi Saka putar balik. Tapi tujuannya ke bengkel. Putar balik karena dan di bengkel takut nggak pakai helm. semua. Baik, tapi seperti ini Saka, ini kan yang dihadapi para penyidik institusi Jadi putar Polri. balik itu dikira itu ada razia. Jadi sebenarnya tiap malam minggu ada razia. Di daerah kota, entah kabupaten, pasti ada razia. Baik, dari Ibu Titin mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu? Karena ini mungkin sebagai bentuk jalur perjuangan terakhir agar kebenaran yang sesungguhnya bisa jelas terang benderang, Ibu Titin. Saya sih berat buat saya harus kembali ke situ, melihat Saka duduk, makanya saya tuh nggak tahan karena justru yang tergambar tuh bukan kejadian hari ini, tapi kalau misalnya pada satu peristiwa yang saya maaf saati banget,
gerak tubuhnya aja, gesturnya itu saya tuh inget banget. Makanya ketika Saka walaupun itu di ruangan yang berbeda, tapi ketika suasananya sidang kayak gitu saya juga udah nggak tahan karena kamu ada di sini lagi, tapi memang walaupun bentuk perjuangannya beda gitu, kita Baik. sedang berusaha memulihkan nama baik, sedang menyatakan kepada semua orang bahwa peristiwa di 2016 itu tidak pernah terjadi. Tapi kan suasana batin saya itu nggak bisa dibohongin. Oke. Saya ngeliat Saka duduk di situ. Baik, baik. Apalagi Baik. memang masih ada tayangan video di masa lalu gitu. Baik. Jadi saya juga Baik. astagfirullahaladzim, kok anak harus duduk di situ lagi gitu. Iya, Tapi oke. mudah-mudahan hasilnya berbeda, tidak seperti dulu lagi. Baik, sekarang terakhir saya ingin ke Pak Arianto. Pak Arianto, singkat saja, apakah ini akan menjadi sebuah titik balik bagi kasus Vina dan Eki? Saya hanya mengharap ini PK ini segera diputus, apakah diterima apa tidak. Itu akan menentukan nanti program selanjutnya untuk penyidikan kepada kasus yang di Vina, yang masih bisa mengakibatkan meninggalkan Vina dan Eki itu aja. Kalau kasus ini syukur PK-nya diterima, maka polisi sebagai penyidik akan melakukan penyidikan ulang dengan menggunakan semua saksi-saksi dan bukti-bukti yang muncul belakang ini plus yang dulu dengan penyidikan yang berkeadilan. Mudah-mudahan begitu. Harapan saya gitu. Jadi Terima kasih. teka-teki Terima kasih. selama ini bisa terjawab. Terima kasih Pak Arianto, Prof. Gayus Lumbun dan juga Bu Titin serta Saka sudah bergabung di Kabar Petang. Baik.